Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini ketemu di hari Rabu tanggal 7 September 2022. Seperti biasa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Ini sebuah perbincangan dari Dapur Redaksi Forum News Network. Masih terus bersama saya, Hersy Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda sekalian, sahabat of the record. Dan hari ini kayaknya kita akan rumpi ya Mas Hersu ya. Rumpi tapi kejadian yang sebenarnya Iya, sih. iya, 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 iya. Oke, sebenarnya kemarin tuh terjadi unjuk rasa Mhm. besar-besaran ya di berbagai kota, termasuk di Jakarta, di Batu Kuda, dan juga di gedung DPR, gitu ya. Bahkan buruh itu mengepung DPR kemarin ya Mbak ya, gitu Betul. terus dan mereka juga mengancam kalau sampai tidak ada tindak konkret dari DPR, itu kata Said Iqbal kemarin, jangan salahkan mereka kalau sampai terjadi kerusuhan gitu ya, gitu Mhm. yang disampaikan oleh Said Iqbal. Tapi ini terjadi anomali saya kira ya di dalam gedung itu memang berlangsung rapat atau sidang paripurna DPR yang dipimpin oleh Mbak Puan, Ketua DPR, dan yang bikin orang agak terkejut karena ternyata di situ di sidang paripurna itu kemarin ucapan ulang tahun ya. Rupanya Mbak Puan ini berulang tahun. Saya nggak tahu sih kapan sih ulang tahunnya Mbak, kemarin atau itu kemarin memang pas berulang tahun atau sebelumnya dia sudah ulang tahunnya itu? Saya tidak mengecek ya kapan persisnya, tapi kayaknya kemarin mungkin Mas Hersu, karena Oke. dari akun Pak Ganjar Pranowo juga mengucapkan ulang tahun nih. Mhm. Biasanya keduanya sering tegang ya, gitu saling Mhm. sindir begitu ya. Tapi kemarin itu Pak Ganjar mengucapkan ulang tahun kepada Mbak Puan yang ke-49 tahun. Oh, 49 tahun. Nah, dan kemudian diperingati secara khusus dengan menyanyikan lagu dari Jamrut gitu ya, anggota-anggota Mhm. DPR pada joget-joget dan sebagainya gitu. Kami seluruh peserta sidang dan undangan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ketua DPR Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita nyanyikan bersama lagu selamat ulang tahun untuk Ketua DPR. Semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu. Tapi kemarin alhamdulillah tidak ada yang mematikan mic-nya ya, lancar semua ya gitu ya. Ya. Iya, dan sepertinya Mbak Puan juga senang ya mendapatkan ucapan selamat ulang tahun itu. Seperti kata Mas Hersu, kalau seandainya dia tidak senang, pasti dia akan mematikan mic atau setidaknya dia akan mengatakan bahwa eh, sebaiknya kita tidak mendengarkan lagu ini, apalagi dengan bertepuk tangan, dengan suasana gembira seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena pada kenyataannya toh di luar itu kan ada ribuan orang yang sedang berdemonstrasi menolak kenaikan BBM begitu kan. Dan kemudian di dalam ruangan itu ada Ibu Sri Mulyani yang memang meminta mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan agar Pak Jokowi segera mengumumkan kenaikan BBM tersebut begitu. Dan kemudian sesudah itu juga memang ada pidato dari Bu Sri Mulyani juga begitu Mas Erstu, dan acara ucapan selamat ulang tahun itu di ini ya mendapatkan banyak perhatian juga ya. Karena di medsos itu juga menjadi bahan rumpian begitu, kok bisa ya di luar sedang ada buruh dan mahasiswa sedang berpanas-panas, mereka sedang beroperasi, dan kemudian mereka ini adalah rakyat yang di dalam adalah wakil rakyat, tapi dan kemudian boro-boro wakil rakyat ini menemui para pendemo, menanyakan apa yang terjadi, apa yang kalian rasakan, kenapa kalian menolak dan sebagainya. Tapi yang terjadi malah mereka bernyanyi, walaupun memang kondisinya adalah mengucapkan selamat ulang tahun, tapi sepertinya tidak elok begitu ya. Apalagi dalam keadaan gembira, dan kemudian mereka tidak membahas soal demo itu sama sekali, bahwa di luar sedang ada rakyat kita dan kita sebagai wakil rakyat begitu. Ya, ya. Kita sebaiknya Tapi tidak kalau melakukan kalau itu. saya simak sebenarnya memang sempat ada protes soal kenaikan harga BBM ini. PKS melakukan walkout ya dari dalam ruangan, terus Demokrat juga menyatakan menolak soal itu gitu. Jadi Ya, partai-partai itu oposisi sesudah ya, ada ucapan tersebut. ya, ya, ya. Tetapi memang ada ucapan semacam itu gitu loh. Maksud saya suasananya memang berbeda sekali lah gitu ya Mhm. antara yang terjadi di dalam maupun di dalam ruangan ya.
Iya, Mas Ersu, suasananya memang berbeda sekali dan sempat pidato Mbak Puan, habis itu bergembira, ucapan selamat ulang tahun itu, terus kemudian terjadi interupsi, PKS keluar, dan sesudah itu ada pidato dari Bu Sri Mulyani. Dan kemudian rupanya sebagian dari anggota PKS, fraksi PKS yang kemudian keluar ini menemui para pendemo begitu. Walaupun mungkin karena demonya cukup besar dan ada beberapa mobil komando begitu ya, walaupun mereka menemui dan kemudian menemui mobil komando, tapi rupanya kalau dari pihak buruh mereka tidak tahu pada saat itu bahwa ada wakil rakyat yang keluar, karena menurut Said Iqbal dia sangat menyayangkan bahwa pada keadaan seperti ini di mana rakyat itu butuh suara dari DPR sekedar untuk didengarkan saja sehingga mereka merasa bergembira hati tentunya ya, karena datang dari berbagai pelosok, tapi ternyata mereka tidak ada yang berinisiatif untuk keluar sama sekali gitu. Ini memang kontradiksi ya, kontradiksi seorang perempuan. Biasanya kan perempuan gini nih paling peka ya harusnya. Karena setiap kali ada kenaikan harga BBM itu, yang langsung terasa, yang dampaknya merasakan langsung itu adalah pasti emak-emak. Iya kan? Karena mereka sebagai manajer dapur gitu, pengelola dapur gitu. Dan dalam banyak kasus ya, kenaikan-kenaikan harga, kesulitan ekonomi ini juga yang paling menderita adalah emak-emak gitu. Kenapa? Karena kemudian juga muncul biasanya konflik internal di keluarga, ada kekerasan domestik dari suami dan sebagainya. Suaminya di satu sisi mungkin dia menghadapi situasi yang menekan juga di luar, dia tidak berdaya, penghasilannya menurun gitu, sementara harga-harga naik, sementara istri di dapur ngomel kan gitu, dan kemudian terjadi pertengkaran. Ini sangat sering terjadi yang semacam ini. Ya. Dan saya rasa sih kepekaan itu luntur ya, terutama dari Mbak Puan sejak tahun 2014. Karena sebelum 2014 kan ketika ada kenaikan BBM, Mbak Puan sampai menangis ya, sampai meneteskan air mata begitu, tidak kuat membayangkan beban yang harus ditanggung oleh rakyat begitu pada kenaikan BBM tersebut. Padahal ketika zaman Pak SBY mungkin kenaikan BBM hitungannya masih ratusan ya, 200 gitu, 300, saya nggak tahu apakah sampai 500 atau berapa, saya tidak ingat. Tapi kalau saat ini kan kenaikan ribuan gitu Mas Hersu. Untuk Pertalite saja kenaikannya sudah 1.000 lebih ya, sudah hitungannya sudah ribuan. Nah terus kemudian untuk yang Pertamax dan sebagainya. Nah ini kepekaan itulah yang rupanya ya, posisi itu bisa mempengaruhi hilang timbulnya kepekaan rasa kita. Padahal kalau saya melihat beberapa hari yang lalu saja, saya miris ada sebuah berita dari daerah di mana sepasang suami istri yang masih memiliki anak kecil dan kemudian mereka masih melakukan hubungan suami istri gitu ya, making love begitu, dan sesudah itu ternyata mereka bertengkar karena si istri itu tetap meminta cerai dengan alasan ekonomi, dan kemudian karena suaminya ini marah, pada saat itu juga istrinya dibunuh, padahal di kamar itu mereka tidur bersama dua anaknya masih kecil, dan kemudian kedua anak itu berpelukan di samping jasad dari istrinya yang dibunuh oleh suami. Itu karena masalah ekonomi. Itu hanya satu masalah saja yang kebetulan saya baca. Mungkin masalah yang lain banyak, karena di mana-mana biasanya soal-soal seperti ini juga menyebabkan putus sekolah, menyebabkan perceraian, menyebabkan bunuh diri, dan lain sebagainya. Secara tiba-tiba ada anak yang sekolah terus kemudian harus membantu orang tuanya yang kehilangan pekerjaan, PHK dan sebagainya. Saya tercekat nih, lidah saya mendengar apa yang Anda sampaikan tadi. Jujur aja saya narik nafas panjang ya, kita membayangkan betapa berdosanya itu ya. Para pemimpin ketika dia ini mesti diingat loh ya, para pemimpin kita ini sekarang mereka itu berebut loh, minta dipilih oleh rakyat untuk menjadi pemimpin. Dan tugas mereka itu kan sebenarnya mensejahterakan rakyat, bukan malah menyengsarakan rakyat. Dan kalau mereka kemudian sudah berebut menjadi pemimpin, tapi ternyata kemudian ada kejadian seperti yang Anda sebutkan tadi, itu kan sebenarnya dosanya ditanggung oleh mereka. Ini saya kira para pemimpin kita mesti ingat soal ini ya. Ini luar biasa ini doanya. Saya tadi sempat ketika mendengar Anda membacakan berita itu betul-betul saya harus menarik nafas panjang ya. Itu mengerikan situasinya, dan saya kira kejadian-kejadian itu kan itu hanya salah satu yang sangat ekstrim yang kemudian ditangkap oleh media. Tapi banyak kasus-kasus lain yang saya kira juga sebenarnya tidak kalah memprihatinkan gitu ya, tidak kalah mengharukan, yang mungkin tidak ditangkap oleh media. Dia kan akibat kenaikan dari harga BBM ini kan pemerintah selalu saja menyatakan bahwa
mereka akan memberikan ini BLT. Mereka selalu mintakan begitu. BLT ini kan hanya menjangkau orang-orang tertentu saja yang memang selama ini menjadi terdaftar. Padahal dampak dari kenaikan BBM ini kan menyangkut keseluruhan orang. Jadi apa ya? Ini imbasnya itu luar biasa. Kenaikan transportasi, baik transportasi publik maupun untuk transportasi komoditi ini kan semua naik. Jadi akibatnya semua naik. Kalau tadi kan kita sebut misalnya Pertalite itu naik dari 7.650 kalau nggak salah menjadi 2.000 jadi 10.000. Jadi ada kenaikan berapa itu? Kenaikan 2.100 nggak sampai 30% ya gitu. Tetapi kita tahu bahwa sekarang untuk transportasi saja itu udah langsung naik 30%. Kan begitu itu. Dan jangan lupa mereka ini pasti juga para operator atau pemilik armada bus ini juga terpaksa harus menaikkan semacam itu, dan di situ juga ada orang kecil itu para kondektur dan sopir yang bekerja di situ, dan dia juga pasti menghadapi persoalan yang sama di rumahnya masing-masing kan. Iya betul Mas Hersu. Jadi kalau seandainya pemerintah itu hanya menaikkan BBM itu di bawah dari 30%, maka biasanya harga dari angkot gitu ya, taruhlah yang sekarang yang sudah jelas itu yang menaikkan adalah angkutan antar kota antar provinsi, yaitu adalah AKAP. Kita lihat itu ada yang di Cirebon, yang ada di Bandung, yang ada di Tangerang dan sebagainya lah. Itu sudah naik itu mencapai 30%. Nah, ini hanya satu komponen saja. Padahal kehidupan kita kan tidak ditentukan satu komponen ini saja. Sebuah rumah tangga itu dia juga membeli makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari ada makanan pokok, ada makanan tambahan berupa susu untuk gizi anak dan sebagainya. Nah, ketika BBM itu naik sekian, maka dia akan membeli semua makanan yang terdiri dari berbagai macam itu sudah naik bervariasi, pastinya 5%, 10%, bahkan sampai bisa saja menjadi 50%. Karena sejak BBM ini naik, bahkan cabai saja sudah naik dari yang biasanya 50.000 menjadi 60.000. Bervariasi ya, ada yang 55.000 naik menjadi 65.000. Itu hanya dalam hitungan 2 hari hingga 3 hari saja, karena sudah sejak 2 hari yang lalu itu naik. Nah, artinya kebutuhan kita kan tidak hanya soal makanan saja, tapi juga untuk pendidikan, untuk tambahan sehari-hari gitu, misalnya kita gas misalnya, terus kemudian misalnya air kita masih membayar tergantung lokasi kita begitu ya. Kadang air yang di lokasinya di pantai misalnya dia harus membeli air bersih, yang lokasinya di gunung seperti Kalimantan dia membeli air bersih dari bawah dan sebagainya, itu semuanya akan naik. Jadi memang yang naik hanya BBM, tapi semua komoditi hampir bisa dipastikan mereka akan naik. Pupuk juga bisa dipastikan selama ini sudah tinggi akan naik. Jadi ini akan terkena di petani, di nelayan dan sebagaimana, mereka yang sangat rentan terhadap kenaikan yang seperti ini. Sementara seperti kata Mas Hersu yang namanya BLT 600.000 itu hanya apalagi hanya akan diberikan selama 4 kali, dan sesudah 4 kali harga BBM ya tetap segitu begitu, tidak akan turun. Ya. Oke, dan di tengah situasi semacam itu kita kemudian melihat praktek-praktek ketidakadilan di depan mata kita ya. Dan kemudian memang di negeri ini keadilan itu kelihatannya tidak berpihak pada orang kecil. Tetapi keadilan itu hanya berlaku buat orang-orang yang punya kedudukan, orang pemerintah maupun petinggi negara gitu. Kemarin misalnya ada kasus, bukan ada kasus ya, kita membaca berita parade bebasnya para koruptor. Ya, itu ada mulai dari mantan Menteri Agama, mantan Hakim Agung Mahkamah Konstitusi, ada Gubernur Atut Khoisia dari Banten, ada Gubernur Jambi Zumi Zola, dan ada juga satu orang nama yang kemarin sempat sangat bikin kita heboh, yakni Jaksa Pinangki. Ya, Jaksa Pinangki ini menurut saya juga sangat menarik perhatian publik karena ini kan dia menangani kasus yang menghebohkan, Joko Chandra ya, buronan Joko Chandra, dan dia mendapat suap dari sana, gaya hidupnya juga sangat mewah Jaksa Pinangki ini. Nah, yang membuat kita prihatin itu kan dia ini divonis pada waktu itu oleh Pengadilan Tipikor tingkat pertama 10 tahun. Tapi di pengadilan banding dia kemudian dipotong hukumannya itu 10 jadi 4 bulan. Bayangkan dari 10 tahun dipotong jadi 4 tahun ya, jadi 4 tahun. Dan kemudian jaksa juga tidak mengajukan banding, tidak mengajukan lagi kasasi, ya artinya berkekuatan hukum tetap. Dan kemarin dia sudah bebas itu ya.
Cuma berapa tahun dia menjalani hukumannya itu, Mbak? Hitung-hitungannya kalau dia 2 tahun 1 bulan ya. Cuman 2 tahun 1 bulan gitu ya. Mhm. Dan yang jujur aja yang saya baca di media sosial ini, saya baca banyak sekali mak-mak yang sebel itu berkaitan dengan tampilan dari Pinangki itu sendiri Mhm. gitu. Iya betul. Ini ramai sekali Mas Hersu, emak-emak ini ya, karena dia melihat betapa Pinangki ini adalah seseorang yang sangat glamor ya, dari penampilannya. Ketika kemudian terjadi kasus pada dia, dia mendapatkan suap, kalau tidak salah saya lupa angka persisnya, antara 450.000 sampai 500.000 dolar begitu ya. Artinya mungkin berkisar antara 7 miliar. Ini adalah kasus yang diketahui begitu, yang dinyatakan pada pengadilan begitu. Nah, yang tidak masuk ke dalam itu kan kita tidak tahu ada berapa gitu. Dia sudah bermain berapa lama ini si jaksa Pinangki ini. Dan kemudian pada waktu itu kemudian heboh karena memang Instagramnya itu terlihat dia sering berlibur ke luar negeri dan kemudian ada kayak baju yang glamor, semua tas, semua yang Operasi plastik di tempat betul. terkenal gitu ya. Iya, operasi plastik dan sebagainya begitu. Dan kemudian ketika kemudian dia dicokok dan kemudian ada di pengadilan, itu dia memakai langsung berubah drastis penampilannya, memakai baju hijab gitu. Dan yang hijabnya tidak sekedar hijab mungkin seperti saya yang biasa seperti ini, tapi adalah hijab syar'i ya kita. Dalam Islam mungkin emak-emak lebih paham hijab syar'i, yaitu biasanya adalah yang kerudungnya itu menjuntai hingga menutupi bagian dada begitu ya. Dan itu secara konsisten dia lakukan selama persidangan berkali-kali tersebut begitu. Walaupun tetap terlihat fashionable begitu ya dari syar'inya tersebut. Tapi pada waktu itu orang memang sudah mempertanyakan apakah dia akan memakai itu terus-menerus ataukah dia hanya mengikuti ala-ala persidangan di mana supaya vonisnya itu ringan sehingga memberikan penampilan yang seolah-olah dalam hal ini agamanya Islam sehingga menjadi Islami. Tapi memang pada beberapa kasus Mas Hersu yang tidak beragama Islam pun kemudian memakai peci, memakai penutup kepala haji begitu ya, tidak hanya sekedar peci yang nasional tapi seperti yang dipakai oleh para ustadz seperti itu gitu ya. Dan itu memang sudah menjadi sepertinya tradisi gitu ya. Mereka menjadi berkamuflase ketika persidangan menjadi seolah-olah adalah orang baik begitu. Seolah-olah mungkin sudah menyesali, tanpa mereka mengatakan menyesal pun penampilannya sudah menyesali. Tapi ternyata untuk kasus Pinangki ini ketika dia keluar, kemarin kan kita media mendapatkan foto-foto ya dari Kemenkumham, yaitu dalam hal ini lembaga pemasyarakatan, dan ternyata dia tidak memakai kerudung lagi, begitu penampilannya ya seperti biasa lagi begitu. Nah, itulah yang kemudian ternyata orang sebagian wajar saja kalau ada yang mengatakan ternyata dia tidak menyesal ya. Ternyata itu memang hanya kamuflase manipulatif gitu yang dilakukan pada saat dia terkena masalah. Ketika setelah itu ya kembali lagi. Jadi ya salah kita juga yang ketika itu mempercayai bahwa dia sudah berubah misalnya seperti itu. Nah, iya ini kan yang mendadak jadi Islami itu ya baik kayak pakai hijab syar'i atau menggunakan kupluk atau kopiah gitu. Itu sebenarnya kan sempat dipersoalkan oleh Jaksa Agung ya. Yang Pak Jaksa Agung itu waktu itu dia sempat marah gitu, dia mempertanyakan kenapa kok para terdakwa ini tiba-tiba berubah menjadi Islami gitu. Dan kemudian dicek apakah betul memang pakaian itu disediakan oleh kejaksaan. Kan kalau ada urusan persidangan ini kan kejaksaan yang menangani itu, dan beliau minta agar tidak lagi dilakukan semacam itu, karena mungkin saya kira wajar juga kalau banyak orang-orang Islam gitu merasa juga tersinggung nih. Kenapa sih kalau jadi jahat kemudian orang tiba-tiba jadi pakai pakaian Islam, sehingga kemudian menganggap bahwa ya orang-orang Islam itu jahat gitu. Apalagi kan kemudian ada stigma radikal gitu ya. Tapi ketika menjadi koruptor yang sebenarnya ini tindakan juga yang radikal, nggak pernah dapat stigma radikal. Tapi justru malah yang para radikal ini menjadi seolah-olah menjadi terkesan dia menggunakan pakaian hijab yang juga radikal juga kan gitu. Karena mungkin saya rasa para radikalis itu ya, suka disebut radikal itu justru menandakan dia bukan koruptor Mas Hersu ya. Karena selama ini kan kita tidak melihat bahwa yang dicap radikal itu bukan koruptor,
radikal itu adalah stigma, yaitu mungkin dia terlalu apa yang namanya, misalnya dia memahami paham tertentu dengan kuat begitu ya, atau kemudian dia memakai mazhab tertentu begitu ya, yang kemudian dia itu terlihat pada bajunya begitu kan. Tapi secara tidak sadar mereka yang justru suka mengolok-olok radikal itu mengakui dalam hal ini bahwa orang dengan baju Islami itu adalah orang baik begitu kan. Jadi ketika mereka diadili, mereka memperlihatkan bahwa saya sudah baik kok, saya sudah seperti seolah-olah mendalami Islam, menjadi sangat Islami begitu, tidak hanya kan orang hanya bisa melihat luarnya, zahirnya ya. Jadi tapi orang ketika melihat seseorang yang terlihat sangat Islami itu, orang kemudian akan berprasangka baik juga bahwa sampai ke hatinya pun dia sudah baik, kan seperti itu. Nah kalau soal baju tadi, kita sering mendengar ya Mas Ersu bahwa baju itu sudah disediakan, ya itu memang pada mereka, tapi ya pada kasus-kasus yang misalnya curanmor atau kemudian orang Beli yang ayam atau apa gitu-gitu. maling ayam atau maling kambing atau apa begitu, yang mereka pun sebenarnya aja mungkin bajunya yang baik untuk mengikuti persidangan gitu, mereka belum tentu mereka sudah menyediakan, sehingga disediakan biasanya adalah baju putih lengan panjang berikut dengan penutup kepala. Tapi kalau dalam hal ini jaksa Pinangki ini kita melihat bajunya itu yang memang baju walaupun itu terlihat syar'i, tapi juga syar'inya syar'i yang baik gitu ya, yang terlihat matching begitu antara semua yang dia kenakan, antara kerudung, bajunya dan sebagainya. Masih fashionable lah gitu ya, walaupun Masih tetap fashionable. Iya. Ini saya kira anomali ya, apa yang terjadi pada jaksa Pinangki ini ya. Dia melakukan korupsi, kemudian dihukum sangat ringan, dan sekarang kemudian waktu tampil mendadak syar'i, sekarang ketika bebas lagi ternyata tidak. Jadi memang kita harus memberikan catatan-catatan khusus ya terhadap orang-orang semacam ini ya, karena bangsa kita ini gampang bener lupa ya, gitu ya, dan ketika orang tampil berubah, dianggap semuanya udah berubah. Bukan berarti gini, memang kita diajarkan di agama, kita tidak boleh menghakimi hati seseorang, ya. Kita cuma hanya bisa melihat pada zahirnya, pada yang fisik gitu. Sekarang kita sudah menemukan bukti gitu, ketika dia waktu di sidang dia pakai hijab syar'i, ternyata sekarang begitu dia dibebaskan bersyarat dari penjara, ternyata dia tidak mengenakan pakaian syar'i, ya berarti sebenarnya kan benar-benar sekarang kan baju yang kamuflase lah gitu ya, yang dia pakai gitu ya. Iya Mas Ersu, untuk membuat good framing gitu ya terhadap dirinya sendiri, dan terus kemudian juga untuk mendapatkan vonis lebih ringan, kan itu urutannya ke situ begitu. Walaupun dalam jaksa Pinangki ini kita meragukan bahwa vonis ringan itu diberikan adalah karena penampilannya begitu kan. Kita justru melihat ini sebagai sebuah ketidakadilan, di mana seseorang yang taruhlah dia akan ada beberapa kasus ya Mas Ersu, itu misalnya mencuri buah kakao yang dilakukan oleh nenek, terus kemudian mencuri kayu di hutan, misalnya di hutan itu adalah milik di bawah Departemen Kehutanan begitu ya. Terus kemudian dan berbagai kasus lain, ya itu lagi balik lagi ke maling ayam lah begitu ya. Nilai ayam cuman berapa sih gitu, kalau misalnya ayam hidup, taruhlah ayam kampung begitu ya, hanya senilai 40.000 50.000 begitu, tapi kemudian hukumannya itu bisa lebih dari 1 tahun gitu. Nah ini jaksa Pinangki yang dia adalah seorang penegak hukum. Kalau misalnya dia bukan penegak hukum, orang mungkin tidak terlalu melihat ini sebagai sesuatu yang serius. Dia penegak hukum begitu, yang benar-benar mengetahui hukum. Dia S1-nya dari hukum ya. Terus kemudian dia S2-nya dari UI adalah hukum bisnis. S3-nya juga dia sampai doktor loh. Jadi dia bukan orang yang tidak berpendidikan, orang yang bodoh, tapi dia yang mengabaikan ilmu yang sudah dia terima itu begitu. Jadi dalam hal ini kan seperti seseorang yang membodohi orang lain gitu. Jadi ilmunya digunakan untuk melakukan sebuah kejahatan. Nah, ini kan yang kemudian seharusnya justru dihukum lebih berat. Seperti misalnya kayak kalau polisi, terus kemudian dia hakim yang seharusnya menjadi wakil Tuhan di atas bumi, tapi ternyata malah menyalahgunakan kekuasaannya tersebut. Nah ini kan hukumannya menjadi lebih berat daripada kalau seandainya orang biasa yang melakukan hal serupa. Ya. Oke, ini anomali kedua ya tadi Mbak Puan, yang dari partainya Wong Cile, dia juga perempuan, tapi kelihatannya tidak cukup berempati dengan para perempuan yang akan menderita karena kenaikan BBM. Terus ada jaksa Pinangki.
Tapi dalam beberapa harinya kita yang juga saya amati ya, itu soal Ibu Putri Sambo ini masih terus juga disoroti ya oleh emak-emak ya Mbak ya. Saya tidak detail mengikutinya, tapi saya tahu saya dikirimi gitu. Banyak juga ada teman-teman emak-emak juga yang mengirim ke saya, ngomel-ngomel ke saya dan sebagainya ini. Ini apa sebenarnya yang terjadi sih? Saya jujur aja nggak begitu mengikuti soal rumpian emak-emak ini. Iya, mungkin emak-emak ini karena bentuk solidaritas juga ya Mas Ersu, namanya perempuan ketika melihat ada kasus seperti kemarin kita di off the record kita singgung soal ada emak-emak di Makassar yang memiliki 2 anak kecil yang usianya antara 1 sampai 2 tahun dan masih menyusui, tapi ternyata itu tetap saja dia masuk BUI begitu. Sementara Ibu Putri ini kan tidak dibui. Padahal emak-emak yang di tempat lain itu banyak macam ya dia dibui, misalnya karena melempari pabrik rokok atau tempat penyimpanan tembakau yang kemudian bau ke sekitarnya begitu, dan kemudian melempari dengan batu atapnya saja itu bisa dibui langsung begitu ya. Terus kemudian emak-emak yang berbagai macam lah ya, terus kemudian yang ITE misalnya mengunggah sesuatu di medsos gitu yang kemudian tidak berkenan begitu, melanggar pasal ITE begitu, terus kemudian dia juga sudah langsung dibui. Nah, sementara Ibu Putri ini adalah seorang perencana pembunuhan begitu, kasus pembunuhan yang sudah nyata-nyata memang dan dia sudah menjadi tersangka begitu, tapi kemudian dengan alasan kemanusiaan yaitu bahwa dia masih memiliki anak kecil, memiliki bayi berusia 1,5 tahun, dia tidak dibui. Nah, ini akhirnya kemudian orang mencari tahu, apalagi dengan usia Ibu Putri yang sudah hampir 50 tahun masih memiliki anak berusia 1,5 tahun, orang lalu menelusuri Mas Hertu, apakah memang betul sekitar 1,5 tahun ke belakang itu Bu Putri hamil dan sebagainya begitu. Emak-emak ini sampai menanyakan hal tersebut, dan ternyata kalau saya pernah melihat akun dari Divpropam, yaitu akun Instagram maupun akun Twitter, itu kan secara berkala dia mengunggah hari-hari besar dan selalu ada gambar dari Ibu Putri bersama dengan Pak Ferdi Sambo. Nah, saya menelusuri sampai ke belakang, kedua akun itu sekarang sudah tidak ada ya, mungkin sedang di take down karena adanya kasus ini. Tapi tidak ada foto bahwa Ibu Putri ini hamil memang begitu. Jadi tidak ada sejarah yang memperlihatkan bahwa selama dia mendampingi Pak Ferdi Sambo ini sebagai ibu dari kepala divisi Propam ini dia hamil. Nah, kemudian ada berita dari Ibu Roslin Emika Simanjuntak, yaitu adalah tante dari Yosua, yang kemudian menceritakan dan dia menanyakan, keluarga Yosua ini menanyakan kenapa Ibu Putri ini tidak ditahan dengan alasan bahwa dia masih harus mengasuh anaknya. Anak tersebut adalah, kalau dinarasikan oleh Kak Se atau dinarasikan oleh Komnas Perempuan dan sebagainya, itu kan anak ini masih sangat tergantung kepada Ibu Putri, masih melekat begitulah ya. Wajar kalau seorang anak gitu masih di bawah umur 2 tahun melekat kepada ibunya begitu. Tapi kalau menurut keluarga dari Yosua ini, itu adalah kemungkinan anak angkat. Jadi bukan anak biologis. Makanya dia mempertanyakan, ini anak adopsi atau anak biologis? Kalau saya ini anak biologis, masihkah pantas anak ini dijadikan, kalau anak adopsi ya, masihkah pantas dia dijadikan sebagai tameng agar Ibu Putri ini tidak ditahan begitu? Karena kenyataannya Mas Hersu, saya rasa saya setuju sih dengan pertanyaan dari Ibu Roslin Simanjuntak ini dari keluarga Yosua, karena kalau kita telusuri lagi, Ibu Putri ini, kejadian ini kan terjadi awalnya begitu ya, rentetannya adalah dari peristiwa di Magelang, walaupun sebelumnya katanya sudah ada juga. Tapi Ibu Putri ini meninggalkan anaknya selama 1 minggu loh, selama 1 pekan dia berada di Magelang tanpa dia menyusui, karena kalau bukan anak biologis saya rasa Ibu Putri ini tidak menyusui begitu. Seorang ketika masih menyusui dan kemudian sampai 1 minggu dia tidak menyusui, itu rasanya sakit sekali, bahkan dia bisa demam begitu, karena air susu itu tidak dikeluarkan. Ya walaupun dikeluarkan pun rasanya seorang ibu yang menyusui tapi tidak ada bayi yang dia susui, itu rasanya akan berdampak kepada psikologisnya, dan itu sangat berat. Pengalaman dari ibu-ibu mungkin kalau saya masih mengingat saya dulu dan kemudian ibu-ibu lain juga mengalami, ketika kita masih memiliki bayi dan kemudian kita berpisah hanya 1 hari saja, itu worry-nya sudah luar biasa Mas Yesu. Jadi misalnya kita punya anak umur 1,5 tahun seperti anak Ibu Putri, itu kita dalam 1 hari bisa menelpon berapa kali, walaupun dia diasuh oleh mbak, diasuh oleh neneknya begitu ya, atau kemudian ketika kita sudah bekerja di kantor begitu. Nah,
itu kita akan selalu berusaha supaya ada di dekatnya begitu. Jadi ini agak mengherankan bahwa Ibu Putri meninggalkan anaknya selama 1 pekan hanya untuk sesuatu yang taruhlah dia mengantar anaknya yang lain. Tapi anak tersebut kan kalau berdasarkan catatan dari jadwal SMA Taruna Nusantara tersebut, tanggal 4 itu anak itu sudah masuk. Jadi artinya dia hanya tanggal 2 dan tanggal 3 ketika dia ada di Magelang, ada di sana, itu bersama anaknya, dan sisanya dia adalah berlibur gitu ya. Apalagi ada rencana untuk melakukan pesta anniversary ke-22 dan sebagainya gitu. Ini artinya meninggalkan anak dan dia tidak worry kalau kita melihat ini. Nah, kenapa sekarang anak ini dijadikan tameng? Itu kan yang pantas untuk dipertanyakan begitu. Mungkin ini adalah dugaan kuat ya dari keluarga Yosua, tapi perlu dijawab oleh keluarga tersebut. Nah, sekarang kita kalau melihat lagi background dari Pak Ferdi Sambo dan juga Ibu Putri ini, dia adalah anggota Korps Kepolisian, di mana Korps Kepolisian ini kan beda dengan kantor kita. Mas Hersu mungkin sebagai wartawan sudah pindah perusahaan berapa kali. Saya sebagai wartawan dulu sudah pindah berapa kali begitu ya. Tapi kalau kepolisian itu hanya pindah tugas saja, tapi dia tetap menjadi anggota polisi. Namanya korps ya, ada jiwa korosa di situ, ada kebersamaan. Biasanya kita mengetahui pegawai yang lain atau komandan kita atau bawahan kita, bahkan sampai ke keluarganya. Nama istrinya kita tahu, anaknya apakah masih SMA ataukah masih kecil kita tahu. Nah, artinya ketika keluarga Pak Sambo ini, kalau seandainya benar itu anak adopsi, saya rasa ini para penyidik tahu Mas Hersu posisi dari anak tersebut. Nah, dalam hal ini artinya ada apa ini kok ditutupi hal seperti ini, fakta-fakta seperti ini begitu. Dan kemudian apakah saat ini kita kan masih gelap nih, anak tersebut memang masih diasuh atau tidak oleh Ibu Putri Sambo? Karena kita juga mendengar berita begitu bahwa ternyata beberapa anaknya sudah diasuh oleh ada yang diasuh oleh keluarga yang di Jawa Tengah, ada yang di Bali atau Jawa Timur dan sebagainya begitu. Yang artinya anak ini tidak bisa dijadikan sebagai tameng, tidak adil begitu. Sungguh tidak adil kalau anak ini jadikan sebagai tameng, apalagi terus kemudian asumsi bahwa Ibu Putri ini masih menyusui begitu ya, itu dibiarkan tanpa jawaban, seolah-olah dibiarkan sengaja ada di masyarakat supaya mereka membenarkan bahwa Ibu Putri ini memang masih sangat diperlukan oleh anaknya, yang masih harus selalu melekat kepada dia. Padahal kemungkinan yang mengasuh selama ini adalah pengasuhnya gitu ya. Nah, ini tidak adil Mas Hersu. Iya. Ini banyak sekali ya anomali. Ini kebetulan semuanya berkaitan dengan perempuan ya. Ini edisi perempuan gitu ya. Emang nggak ada edisi laki-laki yang bisa kita omongin Mbak Agi? Kebetulan ini memang yang lagi mencuat ini adalah edisi perempuan, dan memang membicarakan perempuan itu menarik. Kenapa? Karena perempuan itu adalah sentral di dalam keluarga begitu. Okay. Mas Hersu, kalau seandainya sosok istri itu kemudian hilang di keluarga walaupun itu dalam rangka tugas dan sebagainya, itu rasanya hampa kan. Nah, walaupun Mas Hersu sebagai pencari nafkah, sosok perempuan di dalam keluarga itu lebih dominan. Okay. Gitu. Ya. Oke, nah, topik lain apa yang juga menarik nih Mbak berkaitan dengan ini kan berkaitan dengan lifestyle yang mereka ini ya, baik Pinangki tadi terus Putri dan sebagainya. Kalau yang rame sih saat ini dibicarakan, dan ini menyangkut laki-laki dan perempuan nih kalau ini, yaitu soal bocornya data itu ya Mas Hersu, data sudah dinyatakan sih oleh Kemenkominfo ya, oleh Pak Menkominfo, oleh Pak Menteri, yaitu tentang 1,3 miliar data dari penduduk Indonesia yang bocor. 1,3 juta atau miliar? Juta miliar. Ya? Hah? 1, miliar. Karena data itu banyak sekali. Kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah ya, yaitu 1,3 miliar, yaitu data yang dimasukkan ketika kita memiliki kartu SIM, begitu ya, kartu SIM baru, begitu kan. Memang dia harus memasukkan nomor induk kependudukan, terus kemudian data-data kita yang lain, nama tentu, alamat dan sebagainya, begitu ya, tanggal lahir dan sebagainya, dan itu sangat detail. Dan kemudian terakhir Pak Menkominfo mengatakan bahwa agar masyarakat itu dapat menjaga NIK-nya masing-masing, begitu. Nah, itu yang kemudian dipertanyakan, loh, NIK itu bocor ketika kita mendaftar, begitu. Dan kemudian kenapa ada kebocoran? Karena memang sistemnya mungkin ya, sistemnya yang memang tidak kuat atau tidak rapi, sehingga tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak bocor tapi emang sengaja dijual. Jadi ada pihak tertentu di dalam yang mungkin bermain menjual itu. Nah, kita masih belum tahu nih
kasusnya, kebocorannya ada di mana, karena memang dari Kemenkominfo tidak memberitakan ini Ya, ya, leaknya ya, itu ya. ada di mana. Data 1,3 miliar ya, gila ya. Dan padahal tadi kita Iya. diminta untuk menjaga NIK. Maksudnya apa ya? Kan selama ini kan kita kalau ada apa-apa memang menggunakan NIK itu, dan sekarang pun kartu wajib pajak itu ya, sekarang juga sudah menggunakan NIK juga. Jadi kalau bocor, waduh, menurut saya ini ngeri sekali ya negara ini ya. Ngeri Mas Hersu, apalagi kita menghadapi 2024 loh ya. Iya, 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 pasti gampang doang. Ini memang terlalu banyak persoalan pada bangsa kita ini ya. Angka-angka semacam itu bocor, dan kita nggak boleh sembarangan dong kalau kayak gitu. Padahal biasanya kan kita kemana-mana selalu dimintai KTP, menyertakan KTP, difotokopi, bahkan ke bank pun ketika kita mau transfer dalam jumlah yang cukup banyak, itu kan kita juga dimintai fotokopi KTP yang difotokopi oleh bank, dan kemudian data itu disimpan oleh bank kan. Betul, betul Mas Hersu, dan itu bisa dipergunakan untuk berbagai macam. Ya. Kalau misalnya untuk sistem yang canggih begitu ya, apalagi sekarang pemalsuan digital itu sudah sangat-sangat mendekati aslinya begitu, Ya. itu bisa terus kemudian untuk penipuan secara finansial begitu, terus kemudian juga itu bisa masuk kita misalnya nomor HP kita ini, itu kemudian orang bisa mendeteksi begitu ya bahwa kita itu siapa berdasarkan NIK-nya, berdasarkan data-data yang kita berikan itu tadi, terus kemudian dia melakukan scam gitu ya, dia di sini berpura-pura menjadi seseorang, makanya kita sering sekali kan mendapat ya, mungkin itu tidak dilakukan secara acak, karena saya sering kali orang yang tidak kenal, yang kemudian tidak ada terdaftar di dalam list kontak number saya, itu masuk dan kemudian dia mengetahui gitu, Ibu Agi, Mbak Agi, terus dan sebagainya. Loh, dia tahu dari mana ya gitu. Padahal dia juga tidak ada di dalam grup WA saya dan sebagainya begitu. Saya tidak mengenal sama sekali begitu. Jadi ini memang bahaya ya Mas Hersu, terutama dalam untuk kehidupan politik sih ya. Karena kehidupan politik 2024 kalau seandainya ini digunakan, bahkan nanti khawatirnya akan ada double KTP, double Ya. NIK. Oh itu jadi Pak, sekarang verifikasi administrasi pendaftaran partai-partai peserta pemilu itu banyak sekali yang double-double, dan bisa aja satu KTP orang itu terdaftar di beberapa partai. Itu yang sedang diverifikasi oleh KPU sekarang gitu. Iya betul, apalagi kalau orang si pemilik KTP ini adalah bukan orang yang ramah digital, orang yang tidak apa namanya, tidak bergaul dengan hal-hal yang berbau internet digital sehari-hari. Taruhlah dia petani yang setiap hari sibuk di ladang, peternak yang mengurusi ternaknya, dia tidak akan tahu bahwa dia sudah dipakai NIK-nya, namanya sudah Ya. dipakai dan sebagainya. Dan Ya. itu banyak sekali gitu. Ya, ya, ya. Oke, kalau masih ada yang lain atau kita mesti mengakhiri perbincangan ini dengan hanya soal rumpi, soal mak-mak ini tadi, Mbak Agi? Iya, cukup ini saja mungkin ya Mas Hersu. Oke. Nanti terlalu mumet kita. Iya, iya, terlalu ruwet, mumet, ini gara-gara persoalan bangsa ini makin nggak jelas saja. Baik, terima kasih Mbak Agi ya. Kita mesti ngobrol lagi nanti, besok masih ada hari Kamis dan Jumat, kita masih punya waktu untuk ngobrol kembali berbagai topik-topik aktual yang berseliweran di depan mata kita. Saya Hersunul Aris. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat, salam 0%, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.